Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Bagaimana peluangnya dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Sebuah ekspektasi keinginan untuk mengamankan 3 poin di kandang Australia justru berujung petaka bagi timnas Indonesia. Jelas sangat disayangkan sekali dengan kekalahan memalukan 5-1 di kandang Australia yang dianggap bisa setidaknya meraih 1 poin, namun ternyata semua gagal total. Bukan total football, melainkan gagal total. Kami rasa memang kepelatihan Belanda mengandalkan taktik ala total football, tetapi kan harus melihat juga kemampuan bahkan chemistry antara para pemain yang sebelumnya terbiasa dengan skema serangan balik ala Shin Tae-yong. Ditambah lagi dengan hanya mendapatkan jatah 2 hari latihan dan dirasa sangat sulit untuk mengembangkan taktik ala total football, apalagi bermain di kandangnya Australia. Namun apalah itu yang jelas timnas Indonesia saat ini telah mengalami masa-masa pahit dipermalukan di kandang lawan, sehingga membuat mantan pelatih timnas Indonesia Yak Shin Tae-yong kecewa dengan hasil yang ada. Namun begitulah sepak bola, jelas pastinya akan ada evaluasi besar-besaran, karena mengingat ini adalah laga debut bagi tim kepelatihan. Di luar dari skor yang ada beberapa hal yang menunjukkan jika tim ini masih kesulitan berkemistri. Namun percayalah dalam kejadian ini akan ada hikmah yang didapat. Dan jelas, hal ini sudah masuk catatan Alex Pastoor yang dikenal sebagai analis terbaik di Belanda. Untuk itu mungkin di laga selanjutnya peran Alex Pastoor benar-benar akan memiliki porsi yang besar. Sehingga pada saat menghadapi Bahrain di GBK adalah pertandingan yang sangat-sangat wajib dimenangkan. Dan untuk itu, tidak ada salahnya jika Coach Alex Pastoor mengambil alih kepelatihan Kluivert. Sedangkan di sisi lain, pencetak gol timnas Indonesia melalui laga debutnya, yakni oleh Romeni langsung blak-blakan, menjelaskan sesuatu hal kekurangan di dalam tim. Namun untuk itu semua, peluang untuk lolos ke Piala Dunia masih ada, dan menarik untuk disimak. Mari kita bahas dalam rangkuman video selengkapnya. Ya, kepelatihan Patrick Kluivert yang datang dengan optimisme yang tinggi, namun kemudian kita harus disadarkan dengan kembali menurunnya performa timnas, yang dirasa suka tidak suka pemain. Kita yang berlabel grade A, namun nyatanya mereka belum menunjukkan sesuatu yang istimewa, dan harus diingat juga secara jam terbang internasional. Indonesia masih kalah pengalaman dari Australia, dan secara tekanan jelas lebih tinggi, yang dimana itu terlihat dari bagaimana gugupnya para pemain ketika berada di atas lapangan. Terlihat mulai dari penalti Kevin Dix hingga terlalu mudah kebobolan lewat situasi skema yang menurut kami biasa-biasa saja. Pemain Australia itu tidak mempunyai banyak skill, tetapi kekompakan yang mereka bangun dari belakang hingga menuju ke depan selalu mengancam gawang timnas Indonesia yang hanya mengandalkan 3 bek di belakang, yang secara permainan memang kemarin itu bukanlah permainan timnas Indonesia yang sebenarnya. Ya, dengan gampangnya timnas Indonesia kebobolan. Terlihat dari bagaimana peran para pemain yang tidak tepat berada dalam posisi yang sebenarnya membuat mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang nobar, nampak begitu sangat sedih dan tidak menyangka melihat timnas Garuda dihajar habis-habisan. Akan tetapi, ada debut oleh Romeni yang mainnya keren abis. Melihat dari sisi mencari ruang dan mencetak gol dirasa optimal mengisi kekosongan dari striker yang ada. Namun pada posisi tengah, secara mengejutkan Patrick Kluivert mengandalkan Nathan Joe on ketimbang Ivar Jenner ataupun Joey Pelupesi sebagai pendamping Tom Hey yang biasa sangat kuat. Memang suka atau tidak suka di luar dari blunder yang telah dilakukan oleh Nathan, sehingga berbuah penalti, yang dimana hal itu membuat mental satu tim mendadak drop dan sangat gampang kebobolan. Dan pada saat sepanjang laga, Nathan lebih meninggalkan celah yang membuat Tom Hey harus turun jauh ke bawah dan meninggalkan areanya.
Harusnya sebagai DM membuat posisi Tom lebih nyaman untuk meracik serangan. Alhasil kita lihat sendiri bagaimana serangan timnas Indonesia monoton dan mudah ditebak begitu saja oleh pemain Australia. Ditambah lagi, belum encernya pergerakan oleh Marcelino dan Struijk yang seperti masih bingung satu sama yang lain pada babak pertama. Karena pada babak kedua, ada secercah harapan ketika Eliano masuk serangan menjadi lebih cair. Hingga terbukti beberapa peluang emas tercipta lewat open play, termasuk dari gol oleh Romeni yang menjadi gol perdananya untuk timnas Indonesia. Di sisi lain, dengan situasi yang kacau, tidak sedikit yang memprediksi jika inilah saatnya Alex Pastor dengan skema terbaiknya untuk melanjutkan mimpi yang sementara terhenti ini. Ya, Alex Pastor adalah analis terbaik di Belanda dan reputasinya saat ini memang terkenal baik. Tentunya dengan kejadian kemarin, Alex Pastor paham dengan detail-detail kesalahan dan kekurangan dari permainan timnas Indonesia, baik itu dalam memilih pemain untuk menjadi starter dan menjadikannya di posisi yang sebenarnya. Dan saat ini jelas ia sudah mempunyai gambaran, karena pada laga perdana ini telah menjadi acuan bagi pelatih untuk menemukan skema yang pas, serta lebih rapi dalam melakukan transisi. Karena jujur saja, dengan menggunakan pressing yang tinggi, timnas Indonesia sering mudah kecolongan, sehingga Australia mampu membaca itu semua dan memaksimalkannya dengan baik. Ya, Coach Alex Pastor diprediksi akan memegang peran besar yang bisa membuat timnas Indonesia tampil lebih rapi ketika menjamu Bahrain di GBK. Karena pada laga melawan Bahrain benar-benar harus dimenangkan untuk mengunci di posisi 3 ataupun di posisi keempat klasemen. Ya, dengan semua ini, tentunya semua masyarakat pecinta sepak bola Indonesia merasakan sedih dan kecewa dengan kejadian yang menimpa timnas Indonesia. Tetapi ingat, peluang masih ada dan peluang masih terbuka. Dan kita doakan saja mudah-mudahan di laga versus Bahrain nanti para pemain bisa bermain lebih lepas, sehingga mampu mengeluarkan permainan terbaiknya. Ingat, meskipun bermain di kandang dan bukan berarti kita gampang juga menang. Karena kemarin Bahrain hanya dikalahkan 2-0 atas timnas Jepang, padahal bermain di kandang Jepang. Untuk itu, pada pertandingan kemarin dengan penguasaan bola sudah proaktif dan baik. Namun yang terpenting di sini adalah hasil akhir. Karena timnas Indonesia membutuhkan poin untuk menuju Piala Dunia yang diimpi-impikan. Sekali lagi, kecewa sih kecewa. Tetapi kami mohon tidak ada yang menghujat para pemain ataupun pelatih. Karena justru pada saat seperti inilah para pemain butuh dukungan ekstra untuk mengembalikan itu semua. Dan setujukah kalian jika menurut kami peran Patrick Kluivert diganti oleh Sir Alex Pastor? Jangan lupa tulis komentarmu di kolom komentar. Semoga sehat-sehat menjalani ibadah bulan puasa bagi yang beragama Islam.